Di tengah padang pasir yang keras di Timur Tengah, di mana hanya ada bebatuan, angin, dan terik sinar matahari, bangsa Israel mencatat pencapaian yang menggemparkan dunia. Mereka berhasil mengukir lebih dari 12.000 km kanal melalui gurun, menciptakan sungai buatan yang besar untuk mengalirkan miliaran liter air dari Laut Mediterania guna menopang negara yang gersang itu. Namun, Israel tidak berhenti di situ. Mereka juga menerapkan teknologi mutakhir dalam pabrik desalinasi besar-besaran untuk mengubah air laut menjadi air tawar yang dapat diminum. Bagaimana proses yang tampaknya mustahil ini sebenarnya bekerja? Mari bergabung dengan Jejak Media saat kami menyelami kisah di balik salah satu prestasi rekayasa paling luar biasa di zaman kita. Selama beberapa dekade, Gurun Negev di selatan Israel praktis merupakan tanah mati, kering, retak-retak, dan hampir tidak mungkin untuk ditanami. Suhu musim panas melambung di atas 43,3 derajat Celcius. Hujan turun hanya selama beberapa minggu setiap tahunnya. Dan akuifer bawah tanah perlahan-lahan mengering setiap generasi. Pertanian, yang menjadi urat nadi bangsa muda ini, berada di ambang kehancuran. Banyak keluarga bergantung pada air yang diangkut dengan truk dari daerah yang jauh. Di tengah lanskap yang tak kenal ampun ini, hanya beberapa puluh mil jauhnya terbentang Laut Mediterania, luas, tak berujung dan penuh dengan air asin. Kontras ini memicu pertaruhan paling berani Israel untuk membawa laut ke pedalaman, jauh di jantung gurun. Proyek saluran air gurun secara resmi disetujui pada tahun 2000 dengan investasi hampir 49 triliun rupiah. Dengan komitmen dan visi yang kuat, Israel tidak hanya mengubah air laut menjadi kehidupan tetapi juga menantang gurun itu sendiri, memaksa sungai mengalir melalui pasir. Sebelum setetes air pun dapat disalurkan, tugas pertama adalah mengubah gurun tandus yang keras menjadi lokasi konstruksi yang layak. Mereka memulai dengan citra satelit resolusi tinggi, radar penembus tanah, dan ribuan pengukuran angin untuk memetakan bukit pasir yang bergerak dan mengidentifikasi area yang cukup stabil untuk konstruksi. Tim survei bertahan di jantung Gurun Negev selama berbulan-bulan, mengebor ratusan lubang bor, sebagian diantaranya lebih dari 30 meter dalam, untuk mempelajari lapisan geologi yang tersembunyi di bawah pasir. Setiap penanda rute ditempatkan dengan tangan dan dicatat dengan akurasi tingkat sentimeter. Seluruh penyelarasan kanal harus menghindari daerah yang rawan angin, di mana satu badai pasir bisa mengubur seluruh lokasi kerja dalam semalam. Ratusan buldoser dikerahkan untuk meratakan bukit pasir, memotong punggung bukit yang tinggi dan mendistribusikan kembali pasir ke daerah yang lebih rendah. Tujuannya adalah menciptakan permukaan yang halus dan seimbang, cukup kuat untuk menopang mesin konstruksi tanpa resiko runtuh. Setiap bagian diratakan dengan hati-hati di bawah pengawasan ketat para surveyor yang memeriksa elevasi dan kemiringan untuk memastikan keseragaman di seluruh mil-mil gurun terbuka. Sistem konveyor mengeluarkan pasir berlebih dari zona kerja, sementara pemadat secara lembut menekan lapisan atas untuk membentuk fondasi yang kuat dan dapat dikerjakan. Setelah buldoser meratakan bukit pasir, pasir masih perlu distabilkan. Insinyur menemukan bahwa menyuntikkan air ke permukaan yang longgar membantu mengikat butir-butir tersebut, menciptakan lapisan yang lebih dalam dan kohesif. Dengan menggunakan lengan penyiram yang panjang dan pipa bawah tanah, para insinyur menyemprotkan air tanah dalam jumlah terkendali ke seluruh lokasi. Proses ini memungkinkan kelembapan meresap beberapa inci ke dalam pasir. Setelah pasir mencapai tingkat kelembapan yang optimal, rol berat meluncur masuk, memadatkan permukaan untuk menghilangkan kantong udara dan mengunci partikel-partikel agar tetap di tempatnya. Gemuruh konstan drum baja bergema di seluruh padang pasir saat setiap lintasan rol membuat permukaan menjadi lembut, menggeser pasir menjadi dasar yang kokoh dan seragam. Ketika permukaannya mengering di bawah terik matahari gurun, kekuatannya sudah cukup untuk menahan beban derek, mixer, dan truk pasokan. Fondasi yang kokoh ini dibangun hanya dari pasir dan air. Setelah pekerjaan dasar selesai, ratusan ekskavator dan truk sampah besar memulai salah satu operasi penggalian terbesar yang pernah dilakukan di Israel modern. Setiap hari, sekitar 70.000 ton pasir dan tanah diangkut dari Gurun Negev sepanjang koridor konstruksi yang membentang hampir 402 km. Lebih dari 1.000 insinyur, operator, dan buruh bekerja secara bergiliran di bawah suhu siang hari yang seringkali melebihi 46 derajat Celcius. Kanal yang dibentuk memiliki profil U yang lebar, dengan lebar sekitar 45 meter di bagian dasarnya dan kedalaman rata-rata 7 meter. Agar air dapat mengalir secara alami tanpa bantuan pompa, kemiringan longitudinal dijaga dalam kisaran 1 inci per 30 meter. Sebuah margin yang sangat sempit untuk jarak yang demikian.
Para kru survei secara rutin memeriksa kembali ketinggian menggunakan instrumen perataan laser setiap 48 meter untuk memastikan dasar kanal tetap sejajar dengan sempurna. Sebagian besar pasir hasil galian digunakan kembali untuk membangun kedua sisi tanggul, membentuk tanggul setinggi antara 3 hingga 4 meter. Di medan perbukitan, bulldozer memotong lapisan demi lapisan dengan hati-hati, sementara di daerah dataran rendah, truk mengangkut dan menstabilkan material timbunan hingga mencapai tingkat kemiringan yang diinginkan. Di area dengan tanah yang lemah, para insinyur mengebor tumpukan pasir sedalam 16 inci hingga kedalaman 6 hingga 7 meter atau mencampur semen dan tanah liat untuk memperkuat dasar dan mencegah penurunan tanah. Lokasi konstruksi membentang ratusan mil, dipenuhi dengan pabrik pencampuran beton, bengkel mekanik, dan kamp untuk insinyur lapangan. Di bawah terik matahari dan debu yang berterbangan, konvoi panjang truk dan mesin bergerak tanpa henti, seperti sungai mekanis yang mengukir bentuk sungai sejati ke jantung Guru Negev. Tahap penggalian ini berlangsung selama berbulan-bulan, dan di Guru Negev, tantangannya bukan hanya panas dan kekeringan, melainkan juga pasir yang mampu menyerap air yang terekspos dalam waktu singkat jika dasar kanal tidak ditutup dengan benar. Oleh karena itu, tahap pelapisan menjadi salah satu tahap paling krusial dalam proyek ini. Pertama, dasar kanal dan lerengnya dibasahi dan diratakan dengan lapisan pasir halus setebal 2 inci. Kemudian panel beton setebal sekitar 4 hingga 5 inci dituangkan dalam beberapa bagian berukuran panjang 4 meter dan lebar meter, dengan masing-masing bagian dipisahkan oleh sambungan ekspansi. Sambungan ini diisi dengan selan berbahan panas untuk mencegah rembesan dan memungkinkan pergerakan termal. Pada area dengan tanah dasar yang tidak stabil, lapisan geomembran HDPE tambahan diletakkan di bawah beton, diikat dengan jangkar baja dan ditutup dengan bantalan pasir pelindung. Secara keseluruhan, lebih dari 354 km kanal dilapisi dengan beton, menjadikannya salah satu sistem kedap air terbesar yang pernah dibangun di Timur Tengah. Di sepanjang Tanggur, para insinyur menanam rumput liar dan akasia gurun untuk menstabilkan lereng dan meminimalkan pergeseran pasir. Dari atas, kanal itu tampak seperti pita perak berkilauan yang membelah lautan emas, sebuah arteri beton yang menunggu untuk mengalirkan air pertama yang memberi kehidupan melalui gurun. Kanal besar ini tidak dapat hanya berfungsi sebagai parit air. Dibutuhkan ratusan bangunan tambahan untuk memastikan transportasi, pengendalian banjir, dan pengaturan air yang tepat. Di bagian hulu sistem, para insinyur dari Wapda membangun regulator kepala di bendungan Tansa tempatkan ke kanal melalui 9 pintu baja besar. Sepanjang rute utama, terdapat lebih dari 900 komponen teknik yang berbeda, termasuk jembatan beton bertulang, spillway, sifon, gorong-gorong drainase, dan saluran air yang membawa air melintasi aliran alami. Setiap kali kanal berpotongan dengan jalan raya atau rel kereta api, jembatan baru dibangun untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Pada bagian yang melintasi jalur air alami, dipasang struktur drainase silang yang memungkinkan aliran alami melewati bawah kanal buatan. Selain itu, gerbang distribusi ditempatkan setiap 9 hingga 14 meter untuk mengendalikan aliran air ke cabang-cabang sekunder. Semua elemen ini harus berfungsi dalam harmoni sempurna karena satu saja kerusakan, baik pada pintu air atau saluran air, dapat menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian kehilangan pasokan air. Setelah lebih dari 15 tahun pembangunan, seluruh kanal akhirnya memasuki fase pengujian air. Debit air secara bertahap ditingkatkan dari 500 menjadi 2.000 dan kemudian 6.000 liter di sepanjang rute. Tim teknis memeriksa setiap titik, mengukur tekanan, memeriksa kebocoran, memantau lereng kanal, dan merekam setiap pergerakan tanah. Setiap penyimbangan segera dikoreksi sebelum sistem dibuka sepenuhnya. Ketika aliran air pertama mengalir melalui dasar kanal yang kering dan retak, penduduk setempat menyebut hari itu sebagai momen ketika gurun kembali hidup. Dimanapun air mencapai, sorak-sorai pun mengikutinya. Ini bukan sekedar aliran air, ini adalah aliran harapan, terwujudnya mimpi yang telah dinantikan para petani sepanjang hidup mereka. Saat air segar akhirnya mengalir melintasi tanah mereka, air dari Mediterania menelusuri sungai buatan yang membelah gurun, namun air itu belum dapat dijangkau manusia karena masih berupa air laut. Di gurun, garam bisa menjadi lebih berbahaya daripada kekeringan. Sebelum dapat menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang,
air tersebut harus melewati sistem desalinasi yang canggih, serangkaian teknologi yang membentang dari pesisir hingga ke pedalaman. Di sini, air laut melewati beberapa tahap, filtrasi mekanis, pengendapan pasir, pemisahan minyak, dan kemudian proses nanofiltrasi serta osmosis terbalik, di mana setiap molekul garam dihilangkan sehingga hanya menyisakan air minum murni. Sensor digital terus memantau salinitas, tekanan, dan aliran, secara otomatis menyesuaikan proses untuk mempertahankan tingkat kemurnian tertinggi. Hanya setelah melewati semua lapisan kontrol ini, air memasuki kanal utama, memulai perjalanan ratusan mil melintasi gurun Negev. Kini, airnya bukan lagi air laut, melainkan jalur kehidupan sejati bagi seluruh bangsa yang dibangun atas harapan dan ketahanan. Tahap pra-perlakuan mungkin telah menangkap serpihan dan sedimen besar, namun air laut masih membawa partikel halus yang tak terhitung jumlahnya, termasuk organisme mikroskopis. Untuk mencegah hal ini menyumbat inti teknologi berikutnya, fase penyaringan halus diperkenalkan. Di dalam tangki penyaringan besar, membran serat holo hitam bertindak sebagai penghalang sangat tipis, menghalangi alga, bakteri, dan bahkan partikel terkecil yang tersisa. Tahap penyaringan awal hanyalah permulaan. Tahap yang menentukan berlangsung dalam sistem osmosis terbalik. Di bawah tekanan tinggi, air laut dipaksa melewati membran semi-permeabel dengan setiap pori ratusan kali lebih kecil dari sehelai rambut. Dinding tak kasat mata ini hanya memungkinkan molekul H2O murni untuk melewatinya, sementara garam, logam berat dan jejak bahan kimia tertinggal. Pompa bertekanan tinggi menghasilkan puluhan bar kompresi, mengubah campuran asin dan keruh menjadi aliran yang hampir murni. Namun saat meninggalkan modul ROO, air tersebut begitu murni hingga hampir tampak kosong. Kekosongan itu sendiri perlu diimbangi. Sistem dosis yang tepat menambahkan sejumlah kecil kalsium dan magnesium untuk menyeimbangkan kembali pH dan mengembalikan rasa alami. Selanjutnya adalah tahap disinfeksi. Cahaya ultraviolet atau ozon digunakan untuk menghilangkan mikroorganisme yang tersisa, sementara jejak klorin memastikan keamanan jangka panjang melalui jaringan pipa. Setiap parameter dipantau secara real-time dan sampel lab dianalisis secara konstan. Hanya jika semua standar terpenuhi, air dipompa dari tangki penyimpanan ke jaringan distribusi, mengalir melalui bermil-mil pipa bawah tanah ke rumah-rumah, rumah sakit, dan pabrik. Ini adalah siklus lengkap di mana garam lautan diubah menjadi air tawar yang aman dan layak minum. Sebuah bukti padu ketangguhan ujian teknologi modern yang mengagumkan. Ketika aliran air pertama melintasi gurun Negev, segalanya mulai berubah. Transformasi ini tidak hanya terlihat di permukaan tetapi juga terasa jauh di dalam kehidupan manusia. Tanah yang sebelumnya retak karena terik matahari mulai hidup kembali. Para petani yang pernah pergi karena kekeringan kini kembali, mendirikan tenda, menancapkan patok, dan membajak ladang pertama kehidupan mereka di tengah pasir dan batu. Air dari saluran utama pembawa air nasional dibagi melalui jaringan kanal sekunder, pipa bertekanan, dan sistem irigasi tetes yang menyalurkannya langsung ke setiap tanaman. Sebuah teknologi yang diciptakan Israel sendiri untuk menyelamatkan setiap tetes air yang berharga seperti emas. Proyek ini dimulai pada tahun 1953 dan memakan waktu lebih dari 11 tahun untuk diselesaikan. Menghabiskan biaya sekitar 420 juta shekel baru Israel yang setara dengan ratusan juta dolar pada saat itu. Setelah beroperasi, sistem ini dapat mengangkut hingga 72.000 meter kubik air per jam, membawa air tawar dari utara hingga ke Negev. Hasilnya, kawasan yang dulunya dianggap tidak ada harapan kini kembali bangkit menjadi kawasan pertanian yang subur. Dalam tahun-tahun awal, puluhan ribu hektar lahan pertanian berubah menjadi hijau. Di tempat yang dulunya hanya ada debu dan panas, kini berdiri kebun jeruk, kebun anggur, ladang gandum, perkebunan sayur, dan deretan pohon kurma yang lebat berbuah. Dilihat dari satelit, pita hijau panjang meliuk melintasi gurun emas, arteri hijau Israel, sebuah jalur hidup buatan yang menghubungkan utara dan selatan negara tersebut. Transformasinya melampaui ladang, desa-desa dibangun kembali, anak-anak kini memiliki sekolah dan pertanian berteknologi tinggi muncul dari pasir. Jadi, Anda telah mempelajari keseluruhan kisah tentang bagaimana orang Israel menggali biliaran ton pasir dari gurun untuk menciptakan sungai terpanjang di dunia. Apakah Anda kagum dengan teknologi mereka yang mengubah air laut menjadi air tawar? Jika demikian, beritahu saya. Terima kasih telah bergabung dalam video ini, dan jangan lupa untuk menyaksikan video berikutnya.